Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Sustiani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bunga dan perekonomian tanpa bunga. Materi kali ini saya akan jelaskan dalam bentuk video. Bunga dalam Islam dikenal dengan istilah riba, yang merupakan sumber permasalahan yang mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian, karena bunga adalah instrumen yang menyebabkan ketidakseimbangan sektor real. Dan ada beberapa ayat Al-Quran yang terkait dengan bunga. Pertama, surah Al-Baqarah ayat 275-276. Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 278-279. Ketiga, surah Al-Imran ayat 130. Dan yang terakhir, surah An-Nisa ayat 161. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang bunga. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, emas untuk emas, perak untuk perak, gandum untuk gandum, bur untuk bur, kurma untuk kurma, garam untuk garam, sama setara dan tunai. Barang siapa yang memberi atau mengambil lebih, maka baik pemberian maupun pengambilan sama-sama mengambil riba. Umar bin Khattab meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, emas ditukar dengan emas adalah riba kecuali transaksi tunai. Perak ditukar perak adalah riba kecuali tunai. Gandum ditukar gandum adalah riba kecuali transaksi tunai. Dan kurma ditukar kurma adalah riba kecuali transaksi tunai. Disampaikan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, juallah 1 dinar dengan 1 dinar, dan juallah dirham dengan 1 dirham. Jangan lebih. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Bunga bukan hanya dilarang, melainkan juga diharamkan oleh Islam. Menurut Al-Quran, memungut bunga itu sama artinya dengan perang melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan utusannya. Sedangkan menurut sunnah, bunga itu adalah kejahatan dan perbuatan dosanya yang lebih keji daripada perzinaan. Terdapat beberapa pandangan saling berbeda tentang alasan dilarangnya bunga. Namun, paling tidak mereka sepakat mengenai satu hal, yakni bahwa pelanggaran tersebut adalah karena adanya alasan. Pertama, riba atau bunga menanamkan rasa kikir, mementingkan diri sendiri, tak berperasaan, tak peduli, rakus dan penyembahan pada harta. Yang kedua, bunga mengembangbiakkan kemalasan dan menimbulkan pendapat tanpa bekerja. Ketiga, bunga menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan bunga. Beberapa yang diambil untuk menghapus bunga secara berangsur-angsur dari sektor perbankan dan finansial, yaitu dengan mengorganisasikan sistem utang yang bebas. Solusi nyata mengenai masalah bunga. Solusi real bagi masalah bunga terletak pada penegakan total seluruh sistem ekonomi Islam. Penegakan seluruh sistem ekonomi Islam yang lengkap dan sepenuh hati akan mengantarkan ke seluruh era ekonomi baru bagi umat Islam. Setiap tingkat kemakmuran umum akan menyebar di dalam masyarakat Islam. Sistem jaringan sosial yang luas, standar kehidupan yang layak di atas tingkat nominal, layanan kesehatan, perbankan dan asuransi di dalam perekonomian Islam. Dalam sistem perekonomian Islam tidak didasarkan pada bunga, melainkan pada profit and loss sharing. Maka, modal diberikan sebagai penyetaraan, tidak sebagai hutang. Sistem ini akan menumbuhkan usaha kecil dan menengah yang akan mendorong pembangunan ekonomi suatu bangsa.